Aksi perampasan kendaraan terjadi di area parkir Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Korban yang mengendarai kendaraan jenis minibus diketahui baru saja mengantarkan jemaah umroh. Dalam video yang direkam oleh salah satu warga, terlihat pengemudi diintervensi oleh pelaku untuk menyerahkan kendaraan yang dibawanya. Bahkan korban mempertahankan kendaraannya, dipaksa masuk ke dalam mobil dengan alasan akan dibawa ke salah satu perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Namun komplotan penagih hutang ini menurunkan korban di gerbang tol Buaran Tanah Tinggi. Sementara mobil korban dibawa kabur para pelaku. Usai kejadian, korban melapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak usah terlalu dipaksakan teman-teman semuanya gitu loh. Itu banyak banget itu yang DM saya menyatakan, ini gimana, saya nggak mampu bayar ini gimana, saya nggak mampu bayar aplikasi ini gimana. Kalau memang nggak mampu ya sudah gitu loh. Ya kalau kamu bertanya dengan kata ini gimana, ya gimana, kamu harus bekerja, kamu harus berusaha gitu. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang gitu loh. Karena sama-sama tahu kan, gali lubang tutup lubang itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada itu hanya memperumit keadaan yang ada. Itu yang harus teman-teman tanamkan di dalam pemikiran Anda. Kalau memang benar-benar sudah tidak mampu, ya sudah gitu loh. Tinggalkan jalurnya sudah ada, kita paksa mau kayak manapun tetapkan duit kita nggak ada gitu loh, uang kita nggak ada. Kita mau paksain kayak apa? Paksain gali lubang tutup lubang. Kalau iya kita gali ini masih membuahkan hasil, nggak ada masalah. Ini galian kita tidak membuahkan hasil lagi, makanya kita berada pada titik di mana kita benar-benar sudah buntu. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita positive thinking buat ke depan, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, nggak peduli. Mau pinjolnya Anda bilangin ini pinjol legal bang, ini pinjol raksasa bang, sekian pinjol. Atas nama nggak ada kita mau ngapain? Hah? Kan permasalahannya hari ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ini berbeda jalur loh. Makanya itu yang selalu saya tekankan buat teman-teman semuanya. Dimanapun pinjolnya Anda telat bayar, di aplikasi apapun, kalau memang benar-benar sudah tidak mampu, ya sudah, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Resikonya cuma satu aja, namamu cacat buat kedepannya. Kemungkinan kamu sulit meminjam di aplikasi lain manapun. Ya, dimanapun aplikasinya kemungkinan kamu akan kesulitan gitu loh. Ya cuman itu risikonya. Tapi kalau kamu memaksakan diri, kamu terus menggali lubang, kamu terus menjual aset yang ada, yang pada akhirnya ya semakin banyak kamu gali, akan ada masanya nanti galianmu tidak akan membuahkan hasil dan kamu akan diantarkan di finish di mana hutangmu sangatlah luas. Di finish di mana hutangmu sangatlah besar gitu loh. Yang terjadi apa di kemudian hari? Yang terjadi ya kamu akan hidup dalam kekecewaan gitu loh. Tapi sebelum saya lanjutkan juga buat teman-teman semuanya, ini ada satu cuplikan juga ya, satu cuplikan video yang mana ini video dari berita di salah satu stasiun TV nasional juga ya, yang mana ini aksi-aksi debt collector ini cukup luar biasa ya kalau menurut saya pribadi. Ini ada nggak sih pemerintah yang benar-benar bisa meluruskan perkara-perkara yang seperti ini gitu loh. Karena aksi mereka ini sangat luar biasa dan ini sangat meresahkan gitu loh. Nanti kita lanjutkan teman-teman setelah ini kita bahas soal tidak mampu. Saya mau ngajak Anda dulu menonton satu cuplikan ini biar teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti. Silahkan juga teman-teman semuanya. Aksi perampasan kendaraan terjadi di area parkir Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Korban yang mengendarai kendaraan jenis minibus diketahui baru saja mengantarkan jemaah umroh. Dalam video yang direkam oleh salah satu warga, terlihat pengemudi diintervensi oleh pelaku untuk menyerahkan kendaraan yang dibawanya. Bahkan korban mempertahankan kendaraannya, dipaksa masuk ke dalam mobil dengan alasan akan dibawa ke salah satu perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Namun komplotan penagih hutang ini menurunkan korban di gerbang tol Buaran Tanah Tinggi. Sementara mobil korban dibawa kabur para pelaku. Usai kejadian, korban melapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan adanya perampasan kendaraan mengejar dan menangkap salah satu pelaku berinisial YA di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Selanjutnya, 2 pelaku ditangkap di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau kendaraan roda 4. 3 pelaku yang ditangkap digelandang ke Polresta Bandara untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Barang bukti yang disita berupa pakaian serta berkas penarikan kendaraan dan juga 1 unit minibus. Untuk sementara, kami dari Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan upaya paksa
berupa penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu dengan inisial YA, DMK, dan CED. Kalau betul, ini pekerjaan mereka apa sih sehari-harinya? Sehari-hari para tersangka ini bekerja di area Bandara Soekarno-Hatta dan area-area lainnya di wilayah Jakarta, bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang. Jadi mereka melakukan tindakan mereka di area-area yang mereka rasa merupakan kantong-kantong parkir atau area-area lain yang sering didatangi oleh kendaraan, di mana kendaraan tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang kreditnya menunggak atau cicilannya tersendat. Kini para tersangka dijebloskan ke penjara dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 11 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang ajar nggak sih? Kalau menurut saya pribadi itu kurang ajar banget. Ini pemerintah harus serius ini dalam menangani matel-matel seperti ini, pihak-pihak eksternal dan segala macam. Itu kan cukup meresahkan ya. Beberapa bulan belakangan ini saya perhatikan tindakan-tindakan yang diambil oleh debt collector, meskipun itu yang nyewa dari pihak leasing dan segala macam. Ini tindakan seperti ini tindakan yang sangat kurang ajar menurut saya gitu loh. Dan itu lagi juga, masyarakat tidak ada yang menerima kehadiran mereka. Bukan berarti masyarakat tidak mau membayar hutang ya, tapi alangkah baiknya hal-hal seperti ini kan itu ada jaminan fidusia dan segala macam. Ya sudah, limpahkan aja lah perkara ini ke pengadilan. Itu ngapain leasing mengambil jalur pintas seperti itu ya? Seakan-akan mana yang paling murah ya itu aja yang diikuti gitu loh. Mana yang paling enak, yang paling simpel ya itu yang diikuti gitu loh. Harusnya pihak-pihak leasing itu, kalau memang kita sudah tahu ini ketika kita turunkan DC, FC ini malah menimbulkan permasalahan, harusnya ke depannya jangan diturunkan lagi gitu loh. Ya kan, alangkah baiknya ya udah dilimpahkan aja perkara ini ke pengadilan. Nanti apapun keputusan pengadilan, ya leasing pun menerima lah kalau hal seperti itu. Kan negara kita negara hukum. Ya, jadi saya pengen dari pemerintah ini benar-benar membersihkan hal-hal seperti ini. Jangan sampai dibiarkan berkeliaran. Dan lagian komentar yang dimunculkan oleh para masyarakat pun tidak ada komentar yang positif. Semuanya ucapin alhamdulillah dan segala macam. Itu untuk rekan-rekan saya juga yang menjadi DC, menjadi debt collector dan segala macam, itu tolong dipertimbangkan lagi dengan matang ya. Jangan sampai Anda masuk ke ranah kehancuran nanti buat kedepannya gitu loh. Ya, itu aja pesan dari saya teman-teman semuanya. Untuk cuplikan tadi itu kita masuk lagi ke ranah pinjolnya. Yang di ranah pinjolnya teman-teman semuanya ya, kalau seperti konsep kita di awal tadi ya, kalau memang sudah tidak mampu ya sudah gitu loh. Karena yang saya perhatikan di sini, Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup, tapi Anda memaksakan diri loh. Dengan Anda memaksakan diri seperti ini, yang ada Anda diantarkan pada kehancuran yang luar biasa. Semakin Anda paksakan semakin hancur teman-teman semuanya. Sudahi aja kalau memang sudah tidak mampu ya sudah gitu loh. Memang sudah tidak sanggup ya sudah. Satu-satunya resiko yang akan kita dapatkan, nama kita tercatat dalam slip gitu loh. Catatan kita ya catatan hitam. Kedepannya kita nggak bisa berhutang lagi. Lagian juga ngapain kalian berhutang lagi gitu loh. Ini hutang pinjol aja sudah cukup menghancurkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Dan yang ketakutan soal kunjungan-kunjungan DC, setelah ini ada video kelanjutannya. Anda bisa tonton juga sampai habis tentang kunjungan debt collector, tentang kedatangan debt collector, bagaimana menghadapi, bagaimana menyikapi. Anda bisa tonton juga video ini sampai habis. Oke teman-teman semuanya, silahkan. Yang paling pertama dalam hal ini teman-teman semuanya, hal yang paling pertama harus Anda pertanyakan dan wajib, ya ingat, dan wajib dibawa oleh debt collector ketika datang ke rumah Anda. Kalau mereka tidak bawa ini, usir, karena rumah Anda itu hak Anda loh. Kalau mereka tidak memenuhi syarat yang ada, usir mereka dari rumah Anda, ranahnya tidak sampai ke sana. Ya, ini syarat penting yang harus. Jangan pernah kita menunjukkan suatu kelemahan gitu loh. Karena kalau kita menunjukkan suatu kelemahan, kita menunjukkan suatu ketakutan, si debt collector yang datang tadi akan berpijak di satu kelemahan. Sisi lain, kesalahan pinjol juga besar dalam hal ini. Karena pinjol, sebelum Anda meminjam, dia sudah mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang. Bahkan saking matangnya, mereka telah mempertimbangkan kalau seandainya Anda tidak mampu bayar dan tidak sanggup. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini untuk teman-teman yang sudah dikunjungi oleh DC Kredit Pintar, DC Kredivo, DC dari Aku Laku ya, ataupun DC pinjol yang lainnya ya. Sebenarnya sebutannya bukan DC lagi ya, tapi lebih FC ya, karena mereka ini pihak
eksternal atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan beberapa pinjol tersebut. Tapi teman-teman semuanya, Anda mungkin khawatir, Anda mungkin takut, Anda mungkin cemas, tapi ada beberapa hal untuk Anda mengatasi hal ini dan Anda juga menghadapi mereka yang datang ke tempat Anda. Jangan buru-buru Anda ketakutan, jangan buru-buru Anda cemas, jangan buru-buru Anda memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, tapi Anda harus ingat beberapa hal ini gitu loh. Ya, terkadang kan teman-teman juga memunculkan pertanyaan baru tuh sama saya, Bang. Saya sudah dikunjungi nih sama KP misalnya gitu, atau sama Kredivo, atau sama Kulaku dan lain sebagainya misalnya. Mungkin nggak sih mereka berbalik lagi, atau mungkin nggak sih mereka akan datang lagi, bla 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 segala macam gitu. Nah kebetulan saya mau bahas hal ini buat teman-teman semuanya, karena menjelang akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ini pasti akan gencar dan ini pasti akan sibuk banget gitu loh. Beberapa pinjol ini memang sering menurunkan debt collector lapangannya, bahkan mereka banyak menjalin kerjasama dengan beberapa mitra dari pihak ketiga mereka. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini? Bagaimana cara mengatasi ini semuanya? Nah, sebelum saya lanjutkan, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Silakan. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang MB. Untuk menghadapi DC lapangan pinjol, pertama sekali tetaplah tenang teman-teman semuanya, karena saya perhatikan teman-teman itu banyak yang tidak tenang gitu loh, banyak yang ketakutan, banyak yang cemas dan segala macam gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak tenang, teman-teman gerasa gerusuk, ini akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru yang timbul dalam hal ini adalah Anda akan nekat-nekatan teman-teman semuanya, nekat-nekatan melakukan tindakan pidana, nekat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, bahkan nekat sampai gali lubang tutup lubang, bahkan nekat sampai menggadaikan aset-aset yang ada. Yang paling utama adalah tenang teman-teman semuanya gitu loh. Nggak ada yang perlu Anda takutkan dalam hal ini gitu loh. Kan sudah berulang kali juga kita menyampaikannya, debt collector yang datang ke rumah itu tidak boleh melakukan intimidasi, pengancaman, penekanan fisik maupun verbal. Ini nggak boleh dilakukan dan teman-teman harus paham hal ini. Teman-teman bisa adu argumentasi itu ketika Anda tenang. Ya, Anda tenang dulu gitu loh. Karena ini bukan unsur disengaja. Bukan kitanya ada uang tapi sengaja tidak mau bayar. Bukan, ini fakta hidup loh. Yang mengantarkan bahwa kita tidak mampu bayar, bahwa kita tidak sanggup bayar. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir tentang kunjungan dari debt collector. Usahakan tenang. Habis itu berkomunikasilah dengan baik teman-teman semuanya. Dengan baik sepertinya Anda harus ceritakan apa yang sedang terjadi, kenapa Anda tidak melakukan pembayaran. Sampaikan. Ya, pasti teman-teman nanti berdalih, Bang, banyak Bang, saya sudah sampaikan apa adanya. Debt collectornya tidak mengerti, debt collectornya tidak paham, debt collectornya tidak mau tahu. Oke, itu hak mereka. Hak kita adalah menyampaikan. Karena tugas mereka yang datang ke rumah adalah menjemput tagihan. Ya, habis itu mendengarkan apa yang sedang terjadi. Soal mereka mau mengerti, tidak mengerti, itu urusan mereka. Yang penting kita sampaikan. Posisinya kita harus tenang. Yang kedua adalah, ya, jangan pernah menunjukkan rasa ketakutan teman-teman semuanya. Karena di posisi ini saya sering banget ya, saya bertanya beberapa orang juga yang pernah didatangi debt collector, selalu menunjukkan dengan ketakutan yang ada, sehingga dia tidak tahu lagi dengan argumentasi dia, bahkan dia kebingungan dengan pembicaraan dia. Karena sudah dibaluti dengan rasa takut, dan dia buru-buru ini. Takut tetangga tahu, takut yang ini tahu, takut si A, si B, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita menunjukkan suatu kelemahan gitu loh. Karena kalau kita menunjukkan suatu kelemahan, kita menunjukkan suatu ketakutan, si debt collector yang datang tadi akan berpijak di satu kelemahan itu. Dia tahu kita sedang ketakutan, kita sedang kecemasan gitu loh. Ya, di satu sisi ada kesalahan kita teman-teman semuanya. Di sisi lain kesalahan pinjol juga besar dalam hal ini. Karena pinjol sebelum Anda meminjam, dia sudah mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang. Bahkan saking matangnya, mereka telah mempertimbangkan kalau seandainya Anda tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Mereka telah menyiapkan opsi-opsi tersebut. Ya, jadi nggak ada gunanya Anda menunjukkan suatu ketakutan. Makanya posisinya kita harus tenang dulu, ceritakan apa adanya dulu. Mereka mau mengerti atau tidak, terserah mereka. Jangan tunjukkan rasa takut sama sekali.
Ya, rasa grogi, takut, sehingga di dalam hal itu kita merendahkan diri kita sendiri. Di posisi mana kita merendahkan diri kita sendiri? Selalu berucap maaf dan selalu ingin mereka buru-buru pergi dari rumah kita. Itu menandakan kita ketakutan. Kita nggak perlu juga kok mereka buru-buru pergi dari rumah kita, nggak perlu. Kita santai aja, posisinya kita tenang. Ya, tapi ini ada tapinya lagi teman-teman semuanya. Ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector itu di rumah Anda, sampaikan sama mereka, Pak, Bu, atau siapapun mereka yang datang ke tempat Anda, sampaikan permintaan maaf Anda karena sepanjang pembicaraan kita ini saya butuh dokumentasi. Ya, dokumentasi itu berupa apa? Berupa rekaman suara boleh, berupa video boleh. Ini untuk pegangan saya. Dan saya berharap Anda sesuai dengan aturan yang ada, dan saya pun juga akan tetap kooperatif menyampaikan apa yang sedang terjadi. Ini syarat penting. Sangat penting teman-teman. Karena dokumentasi bukti mereka berkunjung ini harus ada. Ketika mereka melakukan intimidasi, ketika mereka melakukan pengancaman, Anda ada bukti yang jelas. Sampaikan aja izinnya. Selagi Anda masih ada aturan, selagi Anda masih tahu dengan SOP-nya, Anda masih tahu dengan aturan yang berlaku, video ini hanya sebagai dokumentasi bahwa Anda telah berkunjung ke tempat saya, dan saya tidak akan menyebarkan ke media sosial manapun karena ini menyangkut juga privasi dari diri Anda. Tapi ya, kalau Anda tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ini akan menjadi bukti bagi saya untuk melaporkan dan menindak lanjut Anda sebagai debt collector. Ini Anda harus sampaikan sama mereka. Ya, sampaikan terus terang, nggak usah kita curi-curi juga dalam memvideokan mereka. Ya, jadi kita santai aja, kita sudah menyampaikan hal itu sejak awal. Sebelum pembicaraan kita buka, semuanya akan saya dokumentasikan, menandakan Anda telah datang ke tempat saya untuk menanyakan permasalahan saya dengan pihak perusahaan Anda. Ngerti teman-teman semuanya? Ini penting loh, karena nanti kalau misalnya mereka terjadi intimidasi, sara, dan segala macam yang dilarang, itu Anda masih mempunyai bukti yang jelas. Nah, untuk yang paling pertama dalam hal ini teman-teman semuanya, hal yang paling pertama harus Anda pertanyakan dan wajib, ya ingat, dan wajib dibawa oleh debt collector ketika datang ke rumah Anda. Kalau mereka tidak bawa ini, usir, karena rumah Anda itu hak Anda loh. Kalau mereka tidak memenuhi syarat yang ada, usir mereka dari rumah Anda, ranahnya tidak sampai ke sana. Ya, ini syarat penting yang harus Anda pertanyakan. Oke, teman-teman semuanya, catat baik-baik. Dokumen yang wajib dibawa oleh DC ketika melakukan penagihan terhadap diri Anda, dan sebelum Anda membuka pembicaraan arah ke ranah privasi Anda, DC harus menunjukkan kartu identitas. Teman-teman semuanya boleh lihat di sebelah saya gitu. Ini bukan karangan saya, tapi ini aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau memang benar-benar mereka legal, mereka ini resmi, pasti mereka mempunyai. Menunjukkan identitas diri sebagai bukti bahwa mereka adalah petugas yang sah. ID card. Ya, ada di kartu dia. Oke, teman-teman, dia harus tunjukkan. Kalau dia tidak tunjukkan, teman-teman harus minta. Ya, untuk yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan, berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK untuk memastikan mereka memiliki kualifikasi penagihan yang benar. Mereka harus tunjukkan. Dokumen itu harus mereka bawa. Kalau betul bertanya, mereka harus memperlihatkan hal itu. Nggak bisa nggak ada di sini saling negosiasi. Negosiasi, Anda paham? Kami tunjukkan Anda bayar atau tidak. Nggak ada. Ranahnya nggak ke sana. Mereka datang ke tempat kita, pasti ada permasalahan yang terjadi. Kita sebelum berbicara soal permasalahan, kita harus pertanyakan syarat wajib tersebut. Dan syarat ini bisa Anda pertanyakan ketika posisi Anda tenang. Tidak ada yang perlu Anda takutkan ketika DC datang ke rumah. Ini Anda ingat itu. Ya, tanamkan dalam pemikiran Anda. Oke, teman-temanku. Yang pertama kalian sudah tahu, kartu identitas mereka harus Anda cek. Sertifikat profesi di bidang penagihannya harus dia perlihatkan, dan Anda harus jelas. Gak ada cerita yang begana, yang begini, bayar dulu, kalau kami lihatkan bayar nggak, kalau nggak bayar ngapain kami lihat. Nggak ada sistem negosiasi. Kita nggak saling sandra kok dalam hal ini. Mereka ditugaskan
untuk mendatangi kita, menanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Oke, kita akan memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Boleh nggak kita melihat dulu syarat wajib yang harus mereka bawa ketika datang ke tempat kita? Ya, itu poin nomor 2. Yang poin nomor 3 adalah surat tugas. Dokumen resmi dari perusahaan pembiayaan yang memuat identitas DC, data konsumen, dan informasi hutang. Itu 3 hal wajib harus mereka bawa. Siapa nama yang ditagih, siapa nama yang menagih. Nama Anda misalnya ini, alamat di sini, jumlah hutangnya di sini. Ya. Ini dengan ini perusahaan memberikan kuasa kepada penagih hutang dengan nama ini untuk menjemput tagihan. Dan surat kuasa ini berlaku 7 hari sejak dikeluarkan, contoh kayak gitu. Itu harus ada jelas dan tertera. Ini dari OJK loh aturan ini. Bukan karangan kita semata, tidak. Dari OJK. Berani teman-teman semuanya untuk bertanya itu? Selagi mereka tidak menunjukkan dokumen wajib mereka, syarat seperti yang diminta, jangan pernah berbicara soal kontak ranah privasi Anda. Sampaikan sama mereka, mohon maaf. Ini sangat mohon maaf sekali. Saya belum bisa membahas sama Anda tentang hutang-hutang saya karena saya tidak yakin tentang keabsahan Anda yang mewakili perusahaan tadi. Bisa teman-teman semuanya, jangan takut dulu, jangan cemas dulu, nggak ada masalah soal kunjungan DC, nggak ada masalah, asalkan Anda tahu caranya, asalkan Anda tahu triknya, tahu cara menghadapinya seperti apa, syarat apa yang harus mereka penuhi. Yang penting jangan buru-buru takut, jangan buru-buru cemas. Ya, ini kan dikit-dikit, cemas, ini malu sama tetangga dong, nanti diponis miskin dan segala. Ya memang sudah miskin kok, memang duit sudah nggak ada kok. Kan itu poinnya teman-teman semuanya. Paham teman-teman semuanya? Dan habis itu lagi, Anda juga harus ingat teman-teman semuanya. Debt collector yang datang ke rumah, dia juga harus tahu aturannya. Aturan seperti apa? Mereka boleh didatangkan itu dari jam berapa sampai jam berapa. Hari apa dan sampai hari apa. Batas-batasannya ini ada gitu loh. Ya, itu sudah tertuang juga dalam aturan OJK. Mereka nggak bisa datang di hari libur loh. Jangan hari Minggu mereka datang, tanggal merah mereka datang, kalau tidak ada perjanjian dengan diri Anda. Ini nggak diperbolehkan teman-teman semuanya. Oke? Jadi kalau DC mau datang misalnya, ya sah-sah aja. Mereka mau datang silahkan gitu loh. Tapi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, oke-oke aja. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampainya jam 10 malam, jam 11 malam, jam 9 malam. Habis itu gertak sana sini, kiri kanan dan segala macam. Jangan teman-temanku. Hari-hari Minggu mereka nggak boleh datang. Libur-libur nasional mereka nggak boleh datang. Dan mereka juga harus tahu seperti apa cara-cara penagihan yang benar. Dan teman-teman juga harus menyimak. Jangan mendahulukan kata intimidasi. Paham teman-teman semuanya? Apa yang harus dilakukan ketika DC datang? Pertama tadi, jangan pernah panik dan tetap tenang. Oke, masih ingat teman-teman semuanya? Yang kedua adalah konfirmasi identitas dan legalitas mereka dulu. Benar atau tidak mereka dari perwakilan perusahaan itu. Yang ketiga adalah dokumentasikan. Dokumentasikan semuanya teman-teman. Apapun itu Anda dokumentasikan. Dokumentasikan ini bukan berarti kita harus sebarkan mereka ke media sosial, bukan kita harus upload mereka ke YouTube, ke TikTok dan enggak. Ini dokumentasi buat diri kita aja gitu loh. Jadi, tapi kalau mereka misalnya melakukan pelanggaran, mereka tidak sesuai dengan aturan, buktinya ada loh. Ya, yang terakhir adalah jika terjadi laporan pelanggaran nantinya, misalnya Anda sudah mempunyai bukti, Anda sudah memvideo, tapi mereka tetap melakukan pelanggaran, mengintimidasi, sengaja berbicara keras supaya 5 rumah ke samping dengar, 5 rumah ke depan dengar, itu kan ingin menyebarluaskan dan mempermalukan kita. Ya sudah, bukti dokumentasinya, bukti videonya, rekaman suaranya, fotonya, dan segala macam Anda laporkan ke OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tembuskan juga boleh ke Kominfo, Komdigi, dan segala macam teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga dikirim ke Medibroni di medibroni091@gmail.com. Nanti kita juga akan bahas di YouTube ini nantinya. Kalau misalnya ada debt collector itu yang melanggar aturan, tidak sesuai lagi dengan konteks yang ada.
Paham teman-temanku semuanya? Jadi jangan ada yang takut lagi, jangan ada yang cemas lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menghafal apa yang saya sampaikan ini, biar Anda enak berkomunikasi dengan debt collector. Ingat, mereka sopan, kita pun segan gitu. Mereka masuknya enak, kita tanggapi juga dengan enak. Tapi kalau mereka tidak sesuai aturan, jangan pernah takut, langsung ajarkan mereka di tempat. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.